Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita lanjutkan ngaji kita, ngaji belajar urip. Kali ini kita membahas antara agama dan kapitayan. Apakah agama itu dan kapan dia lahir? Apa hubungan agama dengan Tuhan? Indonesia terkenal di seluruh dunia sebagai negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia. Namun kita juga tahu bahwa di Indonesia korupsi memiliki ranking yang sangat tinggi. Mungkin masuk dalam 10 besar negara terkorup di dunia, tergantung data dan bagaimana kriteria korupsi, termasuk juga pungli atau pungutan liar. Kita telah maklum bahwa sampai ke tingkat desa, segala urusan menjadi tidak mudah tanpa uang sabun atau uang belicin. Bila sudah berurusan dengan birokrasi atau perangkat desa, lalu timbul pertanyaan dalam benak kita, apa hubungan antara agama dan korupsi? Bukankah ada sebuah hadis yang menyatakan yang menyuap dan yang disuap sama-sama di neraka? Apakah hadis itu masih berlaku? Atau bahkan belum berlaku, menunggu setelah kiamat baru terbukti? Justru di negara-negara maju yang non-muslim, angka korupsinya begitu rendah. Lalu apa arti agama bagi kita? Kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan begitu terkenal, baik bagi kita umat Islam, umat Nasrani maupun Yahudi, karena beliau adalah tokoh paling penting bagi ketiga agama tersebut. Bahkan Quran dalam surat Al-An'am 76 menyatakan, walamma janna alaihi lail ra'a kaukaban qala hadza rabbi walamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika malam telah menjadi gelap, dia, Ibrahim, melihat sebuah bintang. Lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Akan tetapi, tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka yang tenggelam. Kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan di dalam Al-Quran diceritakan begitu ringkas. Itu bukan berarti secara ringkas pula atau mudah Nabi Ibrahim menemukan Tuhannya. Sudah barang tentu dengan proses yang sulit dan memakan waktu yang lama, karena menyangkut hakikat hidup dan kehidupan. Hal itu bisa kita ukur dengan kondisi kita sekarang, di mana telah banyak kita jumpai macam-macam kitab suci dari berbagai macam agama yang ada. Toh tidak banyak orang yang terdorong untuk mencari jati diri Tuhan. Sedangkan yang telah kita sadari bersama bahwa agama itu terlahir setelah kita menemukan Tuhan. Jadi kalau mencari saja kita belum pernah, bagaimana kita mengaku bertuhan dan beragama? Proses mencari keyakinan tentang ada atau tidaknya Tuhan, itu kita sebut kapitayan atau kepercayaan. Bila proses kapitayan kita selesai dan berhasil menemukan Tuhan, barulah kita pantas dikatakan beragama. Ini bisa kita buktikan pada orang-orang yang mengaku beragama tanpa proses kapitayan. Agama adalah beban. Agama adalah aturan-aturan yang memaksa bagi kita yang belum menemukan Tuhan. Banyak kita jumpai bagian dari kita
bahwa ibadah adalah sekedar gugur kewajiban. Berpuasa masih jadi dilema bagi kita yang bekerja berat secara fisik. Di bulan Ramadan kita masih sering iri pada mereka yang tidak berpuasa, sehingga seringkali kita minta puasa kita dihargai atau dihormati oleh orang lain, seakan-akan puasa Ramadan adalah suatu prestasi yang hebat. Semua praktik beribadah yang ada di lapangan mestinya membuat kita sadar bahwa agama belum menjadi kabar gembira bagi pemeluknya, apalagi jadi solusi. Janji Tuhan bahwa takwa akan dibalas dengan solusi masih jauh dari kenyataan. Wahai anak-anakku, murid-muridku, carilah sampai ketemu. Siapa yang tidak mau mencari tidak akan ketemu. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Nasihat-nasihat bijak oleh para leluhur kita yang memang luhur, rupa-rupanya harus menunggu seleksi alam. Siapa yang layak di depan dan siapa yang hanya pantas di belakang. Kisah para rasul yang selalu mencari Tuhan terlebih dahulu hanya menarik bagi mereka-mereka yang akhirnya menjadi pemimpin, sedangkan yang lainnya hanya sekedar sendiko dawuh atau mengikuti saja. Memang itulah kenyataan hidup. Harus ada yang di depan, yang siap menanggung segala risiko dan konsekuensi. Harus ada yang di belakang, takut dengan risiko. Yang penting aman. Ada yang jadi imam dan makmum agar sholat jamaah itu sah. Imam butuh makmum sebagaimana makmum butuh imam. Yang kaya butuh yang miskin, dan yang miskin membutuhkan yang kaya. Itulah sunatullah atau ketetapan Allah atau hukum alam. Marilah kita kembali kepada Nabi Ibrahim. Mengapa beliau dikatakan sebagai bapak akidah bagi umat manusia? Cobalah kita perhatikan Quran surat Maryam 42. Itu qala li abihi ya abati lima ta'budu la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada bapaknya, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tak dapat mendengar, tidak dapat melihat, dan tidak dapat menolong sedikit pun. Teguran Nabi Ibrahim kepada ayahnya dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim telah berhasil menemukan jati diri Tuhan yang sebenarnya. Atau bisa dikatakan Nabi Ibrahim telah beragama dan telah menyelesaikan masa-masa kapitayan sehingga akidahnya atau keyakinannya telah benar. Sehingga ketika beliau mengetahui ayahnya menyembah berhala, harus ditegur atau diingatkan. Sekali lagi, itu setelah menemukan Tuhannya. Setelah melalui masa-masa pencarian atau masa kapitayan yang prosesnya panjang dan lama. Lalu bagaimana dengan kita yang belum pernah mencari Tuhan, namun telah berani menyalahkan akidah atau keyakinan orang lain? Benarkah kita telah beragama? Benarkah kita telah menyelesaikan tugas kapitayan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini hendaklah menggugah kesadaran kita semua, terutama bila kita berprofesi sebagai juru dakwah, agar dakwah kita bisa kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan sebagai zat yang telah memberikan banyak kelebihan dibanding orang lain, dibanding orang kebanyakan. Apakah itu ilmu yang luas dan mendalam, atau kecerdasan otak, atau kecakapan berbicara, atau kefasihan melafalkan ayat-ayat suci, atau bahkan diberi bakat humor yang menakjubkan. Hendaknya semua itu tidak melalaikan kita dari konsekuensi tindakan yang selaras dengan ucapan,
sehingga tujuan utama kita beragama bisa terwujud, yaitu makarimal akhlak, sehingga menciptakan suasana hati yang damai dan pikiran yang terang dan cemerlang, menjadi hamba yang taat beribadah dan cerdas di dalam pelaksanaan ketaatan, terhindar dari status hamba yang hanya ikut-ikutan, berkata yakin akan tetapi nyatanya tidak paham apapun. Sekian dulu wejangan-wejangan yang mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga bermanfaat. Marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.